Baik, kita akan mulai kembali obrolan santai kita melalui Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, ya, The Voice of Restoration. Ya, ini radio yang sangat memberkati kita sekalian dengan hal-hal yang luar biasa, membangun, memotivasi, membuat kita sukacita, menaruh pengharapan yang baru tentunya, sehingga hidup kita hidup dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Baik, obrolan kita hari ini sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang bad and good. Yang baik dan yang buruk gitu ya. Tentu saja kita ingin jadi manusia yang baik, masyarakat yang baik, warga negara yang baik, jemaat yang baik, anak yang baik, siswa yang baik, karyawan yang baik, pokoknya semua yang baik. Tapi kadang-kadang yang buruk kita lakukan. Kenapa? Sebuah pertanyaan besar. Kenapa banyak orang justru melakukan hal-hal yang sesungguhnya dia bermaksud baik, tetapi yang diperbuatnya justru salah atau tidak baik. Nah, ada satu tokoh di dalam Bible namanya Daud, ya, David, ya, anak dari Isai. Seorang anak muda yang tadinya tidak diperhitungkan, tidak masuk kualifikasi, ya, apalagi dari postur tubuh. Dia adalah anak Isai. Pekerjaannya menggembalakan 2-3 ekor domba milik ayahnya. Berbeda dengan kakak-kakaknya. Wah, tinggi besar, badan keren, bagus, pengalaman perang, dan juga sering dipakai Raja Saul untuk ikut berperang. Tentu saja kualifikasi Daud itu tidak cocok. Tetapi ayat yang saya pernah baca di dalam Bible kita menuliskan begini. Tuhan berfirman kepada Samuel, ini terdapat di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Dikatakan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Wah, ini siapa yang sedang ditolak Tuhan? Berarti ada perbuatan buruk yang telah dikerjakan. Nah, ya, yang telah ditolak Tuhan adalah Raja Saul, ya, raja orang Israel. Dan selanjutnya dikatakan, sebab Elohim melihat bukan apa yang dilihat orang, sebab manusia melihat apa yang terlihat di mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wah, jelas sekali ya firman Tuhan yang datang kepada Nabi Samuel ketika dia harus menentukan siapakah yang akan menggantikan Raja Saul. Bingung kan? Mana yang baik, mana yang kurang baik. Tetapi terbalik justru, Tuhan bukan melihat dari posturnya, casingnya, semua yang terlihat di luar, tetapi Tuhan justru melihat hati. Kenapa? Bagi Tuhan, hati daripada Daud itu adalah hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Justru bagi Tuhan itu yang lebih baik. Dibandingkan dengan terlihat dari luar seolah-olah kita baik, ya, kita melakukan tugas dengan baik. Tetapi rupanya penilaian Tuhan berbeda dengan manusia. Karena dikatakan manusia melihat rupa, melihat tampilan, ya, yang terlihat oleh mata. Tetapi Tuhan justru melihat di dalam hati kita. Tentu saja saudara-saudara Daud tidak buruk sih, baik mereka, tetapi lebih baik hatinya Daud. Tuhan memilih Daud. Nah, ini yang penting buat kita obrolkan dan kita renungkan hari ini, bahwa sebenarnya pikiran kita dan pikiran Tuhan berbeda. Pikiran Tuhan itu pasti baik dan terbaik dan sangat baik, tetapi pikiran manusia belum tentu baik. Bahkan terbaik juga tidak bisa. Menjadi orang terbaik juga sukar sekali. Memang banyak orang baik, tetapi jadi terbaik tentu sukar. Itu sebabnya kita butuh pikiran Tuhan, supaya yang terbaik dari Tuhan ada juga di dalam pikiran kita. Nah, poin yang pertama adalah pikiran. Nah, penting buat kita, pikiran itu bisa membuat kita berbuat baik atau berbuat jahat. Pikiran juga bisa membawa kita pada sebuah kesalahan atau sesuatu yang benar. Pikiran kita juga bisa berpikir tentang negatif tentang orang itu,
atau berpikir positif tentang seseorang yang sedang ngomong tentang kita. Nah, di dunia maya kan banyak nih netizen yang menuliskan banyak komentar, ada positif, ada negatif. Dan banyak orang takut dengan tulisan negatif sebab akan mempengaruhi pikirannya. Kenapa? Tulisan negatif bisa mempengaruhi pikiran banyak orang. Tetapi kita juga menemukan banyak sekali tulisan positif, motivasi dan lain sebagainya. Namun di balik semua kebaikan yang dituliskan oleh manusia, ya, firman Tuhanlah sumber segala sesuatu, sehingga apa yang kita pikirkan itu pasti baik karena itu dari Tuhan. Lihat, Tuhan memberikan kita pilihan. Mau berkat atau mau kutuk, tinggal pilih kita mau apa. Berkat pastinya, kita nggak mau kutuk ya. Kita mau jadi orang bijak atau menjadi orang bodoh. Kita pasti mau jadi orang bijak. Karena apa? Tuhan menyuruh kita memilih mau yang mana. Yang benar, orang sehat pasti mau bijak. Orang benar pasti mau berkat. Nah, kita menemukan di sini tokoh Daud. Ya, akhirnya dia memilih untuk pikirannya kepada pikiran Tuhan. Dia nyembah Tuhan, dia bermazmur, dia bermain kecapi. Ya, di dalam doa penyembahannya banyak sekali dipakai orang percaya sekarang menjadi lagu, menjadi doa mereka, menjadi kekuatan mereka karena memang Daud mengalami hal-hal yang seperti itu. Ingat, pikiran kita. Pikiran itu sebabnya Paulus pernah berkata, "Aku menawan segala pikiranku dan meletakkannya di bawah kaki Kristus." Kita perlu menawan pikiran kita yang harusnya tidak kita ikuti, tapi ikutlah pikiran Tuhan. Karena Tuhan pasti merancangkan hal-hal yang baik, masa depan yang baik. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kematian, tidak. Karena Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan pasti merancangkan kesehatan, keselamatan, dan masa depan yang penuh harapan. Jika engkau setuju, tulislah di kolom komentar, Tuhan merancangkan yang baik kepadaku. Haleluya, itu pikiran. Penting sekali kita melihat bahwa pikiran dapat mempengaruhi seseorang. Kita tidak pernah tahu pikiran kita untuk masa depan kita, tapi Tuhan tahu masa depan kita. Dia sudah merancangkan hal-hal yang baik. So, bro, sister, semua yang sedang menyaksikan program ini, biarlah kita menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Bahkan Bible menuliskan, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bawah. Di bumi banyak pikiran buat kita stres, tapi pikiran ke surga, pikiran Elohim, pikiran Kristus akan membuat kita tenang. Dalam keadaan apapun juga, biarlah pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Sahabat yang diberkati Tuhan, pikiran ini bicara tentang otak, ya. Otak adalah pusat kendali utama dari tubuh manusia. Aktivitas, kesehatan, itu dari otak kita mempengaruhi sekali kehidupan kita, perilaku kita, emosi kita, kemampuan kita berpikir, dan kondisi otak yang baik itu adalah sebuah keadaan yang menuju pada sebuah kecerdasan. Ya, sebab stabilitas dari emosional itu akan membantu seseorang berinteraksi. Bersama Kristus, pikiran kita pasti menjadi baik, ya, penuh kecerdasan, kreativitas, stabil emosi, tidak marah-marah, bukan pemarah gitu ya. Kita sehat, kuat, dan diberkati. Nah, yang berikutnya juga tentu dengan kesehatan fisik. Namun poin berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa selain pikiran yang dapat mempengaruhi kita baik atau buruk adalah perkataan. Nih lidah nih ya. Memang lidah tak bertulang, kata lagu dulu ya. Ya, tak terbatas kata-kata, bisa diucapkan apa saja.
Seseorang berkata-kata bisa negatif, bisa pengaruh orang, bisa berantem, bisa bunuh-bunuhan. Seseorang pengaruh dengan perkataan positif, orang itu bisa jadi baik, orang bisa jadi sembuh, dan lain sebagainya. Nah, kata-kata positif adalah kata-kata yang menggunakan hal-hal seperti pujian, dorongan, dukungan, dan ini dapat mempengaruhi perasaan seseorang, bahkan mempengaruhi diri kita juga. Orang dapat dibangun kepercayaannya. Orang bisa jadi inspirasi. Orang dapat memotivasi orang lain untuk meraih sebuah tujuan yang baik. Nah, ini kata-kata. Ya, kata-kata atau lidah itu juga seperti api, sahabat ya. Api itu bisa dipakai baik, tapi api juga dapat membakar hutan yang begitu lebat. Kata-kata negatif, wah, ini kata-kata yang kasar, penghinaan, merendahkan, ini dapat merusak hubungan. Bisa juga menyakiti hati orang. Berapa banyak di antara Anda yang pernah tersakiti dengan kata-kata orang lain? Ya, dia bisa menciptakan ketegangan. Lah, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, orang mulai ngomong dengan serius, mulai dengan kasar, ketegangan muncul. Wah, kita dapat saksikan ya di media sosial, di YouTube, di siaran-siaran, televisi dan lain sebagainya. Orang ribut, berantem, tegang ya. Kata-kata negatif juga bisa meracuni. Nah, ini gawat ya. Bisa meracuni, seseorang bisa mati gara-gara kata-kata negatif. Akhirnya dipikir, terus akhirnya dia depresi dan kemudian bunuh diri. Dia minum racun dan lain sebagainya. Dijauhkan Tuhan atas pengaruh yang tidak baik. Ya, yaitu kata-kata negatif. Efeknya itu merugikan, membakar hangus. Efeknya itu membuat tidak ada damai sejahtera. Efeknya itu juga bisa merusak mental. Ya, emosional terganggu, emosi terganggu. Nah, ini poin yang kedua, ya, poin yang kedua, bahwa kata-kata itu dapat mempengaruhi kita. Jadilah orang yang mempengaruhi orang lain dengan kata-kata yang positif. Dan di dalam Bible jika kita baca, wow, banyak sekali kata-kata hebat, kata-kata dari Tuhan yang membawa kita kepada damai sejahtera. Caranya Tuhan, jalannya Tuhan, maunya Tuhan, pikirannya Tuhan, kata-katanya Tuhan, deklarasikan kata-kata firman Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa sesungguhnya kita orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Ini kata-kata ini penting sekali ya. Penting untuk diingat, baik pikiran dan perkataan punya dampak masa pendek, menengah, dan panjang sekali. Bukan cuma berpengaruh kepada diri kita, tapi juga kepada orang lain. Saya menemukan banyak kasus orang-orang yang kena kanker, orang-orang kena tumor ganas adalah orang-orang yang menyimpan kata-kata pahit atau akar pepahitan. Sehingga yang muncul adalah kata-kata yang pahit, kata-kata yang tidak menyenangkan, dan itu menimbulkan penyakit dalam tubuhnya. Bukankah Bible berkata hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, kata-kata kasar, kata-kata negatif, kata-kata racun itu mengeringkan tulang, bisa menimbulkan penyakit. Jangan ada di antara kita yang kena penyakit gara-gara kata-kata ini. Jadi, kata-kata yang negatif itu kita buang dalam nama Yesus jauh-jauh. Tidak ada lagi kata-kata kasar, kata-kata penghinaan, kata-kata penistaan, ya. Tetapi kata-kata justru yang membangun, ya, yang bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Ada banyak hal kita bisa jumpai di dalam Bible kita ketika kita membaca firman Tuhan. Poin ketiga adalah satu hal lagi. Ini penting sekali. Yang pertama tadi pikiran, yang kedua adalah kata-kata, dan yang ketiga ini tentang tingkah laku kita atau perbuatan kita. Bible menuliskan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 14, dia bilang tentang kamulah terang dunia. Sebelumnya Yesus juga
menyatakan bahwa akulah terang dunia. Jadi Yesus terang dunia, kemudian dia mempengaruhi kita untuk kita jadi terang dunia. Waktu kita jadi terang dunia, maka seharusnya perbuatan kita juga menunjukkan perbuatan anak-anak terang. Nah, perbuatan positif apa itu? Positif adalah perbuatan atau tindakan positif yang menunjukkan faedah baik dan mengubah keadaan orang menjadi lebih baik. Nah, ini artinya beberapa contoh kita bisa lakukan. Mari beri bantuan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Jadilah orang yang suka menolong, mengulurkan tangan, membantu siapapun juga. Ya, menunjukkan empati. Ketika orang susah sedih, kita menunjukkan empati. Bible berkata, tertawalah ya bersama orang-orang yang tertawa dan menangislah bersama orang-orang yang menangis. Ini sebuah empati, ya. Dan melakukan kebaikan orang-orang kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Sebab ini punya dampak positif. Perbuatan yang baik akan punya dampak yang baik. Perbuatan yang baik dapat mempengaruhi orang lain menjadi baik. Yang tadinya dia putus asa, dia dibantu, dia jadi semangat. Yang tadinya dia tidak bisa melanjutkan pendidikan, dia disponsori, dia melanjutkan, tahu-tahu jadi orang penting, ya, orang pemimpin di negeri kita. Apalagi melakukan kebaikan kepada orang lain, membangun sebuah hubungan yang baik, ya. Tahukah kita dengan senyum kepada orang lain, itu juga cukup membuat orang lain berubah. Coba kalau saya datang marah-marah, muka cemberut, gak enak. Ketemu orang juga gak diberkati. Dengan senyum, dengan tertawa, kita sedang mempengaruhi orang lain dari hal-hal yang baik. Jadi ini membangun sebuah hubungan yang sangat kuat sekali. Nah, akhirnya kita dapat menciptakan sebuah ikatan ya yang sangat baik ya. Jadi orang kalau ketemu kita senang, orang ketemu kita rasanya bahagia. Tapi coba kalau kita hidup tidak mempengaruhi orang lain dengan kebaikan, orang males ketemu kita, lihat muka kita aja dia menghindar. Ya seolah-olah kita ini apa gitu ya, sesuatu yang tidak suka dilihat. Jadi kebahagiaan diri kita sendiri itu akan terjadi jika kita juga dapat membahagiakan orang lain. Kalau begitu ada kebalikannya. Kalau ada tindakan positif tentu ada perbuatan atau tindakan negatif. Nah, perbuatan tindakan negatif juga bisa membuat orang lain itu mengalami hati yang luka. Gitu ya. Jadi tindakan seperti perilaku yang agresif, kekerasan, baik kekerasan rumah tangga, kekerasan dalam pekerjaan atau apapun juga, perlakuan tidak adil. Nah, ini menimbulkan ketidakpercayaan dan luka hati. Berapa banyak orang yang luka hati kemudian balas dendam. Kita menemukan banyak kisah orang-orang yang ditangkap ketika membunuh, dia berkata, aku puas bisa balas dendam kepada bosku, kepada orang ini, kepada siapa saja. Tindakan negatif seperti ini akan menimbulkan trauma, ketidakpercayaan pada orang lain. Juga dapat merusak reputasi kita, merugikan hubungan kita dengan orang lain, dan menciptakan konflik yang berkepanjangan. Nah, jadi penting untuk diingat bahwa bukan saja pikiran dapat mempengaruhi, kata-kata, perkataan juga dapat mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah tingkah laku atau perbuatan kita. Jadi terang dunia, jadi garam dunia. Tuhan mau baik perkataan dan perbuatan kita sebagai anak-anak terang. Jadi kekuatan ini dapat membangun hubungan yang positif dan menciptakan dampak yang baik dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat, jika engkau punya hal-hal yang perlu kita obrolkan dan kau rasa viral dan menarik, silakan tuliskan di kolom komentar ya, dan kita akan bahas bersama-sama. Akhir kata, biarlah pikiran, ucapan, dan perbuatan kita menyenangkan akan hati Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.